Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Ada sukacita hari ini? Bersyukur bila pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama di tempat ini untuk kembali kita memuji Tuhan, meninggikan namanya dan merenungkan firman-Nya. Siapa percaya bahwa mau dikasihi oleh Tuhan? Berikan salam ke kanan kirinya, katakan engkau dikasihi oleh Tuhan. Kita pada sore hari ini kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan serta anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami dapat kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, kami rindu merasakan kehadiran-Mu hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Berkailah atas ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sudah semua dalamnya kasih
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Jangan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau selamatkan
kasih menjamah setiap kita. Bukan kuat gagah kita, bukan karena siapa kita, tapi karena kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Dia menebus setiap kita yang tidak layak ini. Kita dapat menghampiri tahta, kita dapat memuji menyembahnya, kita dapat bertemu dengan pribadi. Begitu besar kasih Allah. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku. Dalam keseharianmu, setiap hari, setiap detik, setiap waktu Dia ada bersama dengan engkau. Dia menggendong engkau, Dia menopang engkau. Apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, apapun tantangan yang kau hadapi, Dia ada bersama dengan engkau. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang setia, Dia Allah kita, Dia Bapa kita, Dia Raja untuk selamanya kasih setianya. Selama-lamanya kasih setiamu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau yang siap sama-sama kita berkata, Haleluya. Kita punya Yesus, sumber kekuatan kita. Amin. Yesus adalah kekuatanku, Dia kota bentengku, kota bentengku. Dia memberikan segala kesenangan.
Orang yang miskin dia
kasihnya nyata dalam hidup kita. Amin. Kasih pas kanan kiri dan belakang, katakan Yesus dahsyat. Haleluya.
dengan berbagai persoalan hidup yang entah apapun itu persoalannya. Tapi percayalah, melalui pujian ini kita kembali diingatkan bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib. Dia selalu punya cara tersendiri untuk menolong setiap kita, yang mungkin kadang tidak masuk di akal kita. Tapi kembali kita diingatkan untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap apapun persoalan kita, mari kita kembali bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita, sama-sama kembali kita merenungkan pertolongan begitu ajaib Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Bahkan di saat kami sudah tidak sanggup, kami percaya sanggup lari di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat Setiap hari Kau memberikan pertolongan demi pertolongan, sehingga hidup kami hidup yang berpadanan dengan Engkau. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruh firman-Mu dari pikiran hamba-Mu,
urapi umatmu Tuhan, sehingga umatmu buka hati, membuka rohnya untuk menerima takbiran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya pada sore hari ini. Firman Tuhan saya beri judul dengarkanlah Dia. Mari saja buka di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-7. Nanti bagian terakhir saya minta kepada seluruh jemaat untuk ikut membaca. Saya akan baca dari awal. Markus pasal 9 ayat yang ke-7 berkata demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah anak yang kasihi, dengarkanlah Dia. Kita harus mendengarkan siapa? Tuhan Yesus. Karena Dia yang asli, orisinil dari surga, diberikan kepada kita. Tetapi ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan Dia menjadi orisinil, menjadi yang asli di dalam hidup kita, hati-hati. Karena ada kuasa-kuasa lain yang meniru, palsu, untuk mengecoh kita. Dan sesuatu yang palsu itu dia akan mempromosikan dirinya dengan luar biasa, seolah-olah dia hebat, lebih hebat daripada yang orisinil. Dia bukan cuma mempromosikan, tetapi dia menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Semua janji-janji yang muluk-muluk, janji-janji yang indah, tetapi janji tidak janji, bulan madu hanya mimpi. Ini loh. Sebab itu kita harus hati-hati, kita harus sungguh-sungguh hati-hati, kita juga harus sungguh-sungguh waspada dan peka kepada yang orisinal, yaitu firman. Karena ketika suara yang kita bisa dengar ini hampir nyaris sama. Sehingga ketika kita tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita bisa terkecoh. Kita bisa terpelecok, masuk perangkap. Dan ketika kita masuk perangkap, saudaraku, maka kita tidak akan dilepaskan. Dan kita akan diikat dengan kekuatan kuasa mereka, menarik kita menuju kepada kebinasaan. Saudaraku, oleh karena itu saya rindukan setiap hari membaca firman, supaya kita bisa membedakan perbedaan yang asli dan yang palsu itu. Kalau kita tidak membaca firman, tidak merenungkan firman, jangan-jangan kita terkecoh yang palsu, seolah-olah yang benar itu akan memberikan janji-janjinya, memberikan mempromosikan diri dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidak mengerti firman, kita bisa terkecoh. Oleh sebab itu kita mau mengajak Bapak dan Ibu untuk kita mulai hari ini, kita mau sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman, untuk kita bisa mendengar Dia dengan benar, tidak keliru, tidak salah. Kuasa apa yang berusaha, yang palsu dan yang berusaha untuk mengecohkan kita? Ada dua kuasa. Yang pertama yaitu kuasa hati nurani kita. Karena hati nurani ini berbicara melalui pikiran kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekalipun kita sudah percaya Yesus, kita diangkat Yesus dari kebinasaan beroleh hidup yang kekal, diampuni dosa kesalahan kita. Ketika kita sedang kepepet, kejepit, saudaraku, maka dosa itu akan terus menggelitik hati kita. Pikiran kita kan dipakai untuk diintimidasi, untuk supaya memperoleh pertolongan. Hati-hati. Bukan salah ketika keadaan kita baik-baik, ketika kita semuanya smooth, indah,
itu tidak akan menopang, tidak akan mengganggu kita. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan tidak baik, di situ hati-hati. Sebab ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita dihimpit, seringkali kita mulai muncul, saudaraku, mulai muncul kecemaran yang lalu, masa lalu kita itu kadang-kadang akan muncul untuk mengganggu kita, yaitu apa? Dosa dan duniawi. Oleh karena itu di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua, dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran ini kita jaga supaya kita terus-menerus ada kedekatan dengan Tuhan. Pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan, sehingga ketika pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, kita tidak memperhatikan apa yang ada di bumi. Karena di bumi ini masalah terus ada. Masalah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Setiap hari ada masalah, bahkan satu masalah belum selesai, muncul masalah lain yang menekan kita. Itu di bumi, di dunia ini. Oleh karena itu kita tidak boleh memperhatikan yang ada di dunia ini, tapi kita memperhatikan di atas, di surga. Karena Dia yang harus kita dengarkan. Ketika kita melihat kita di dunia ini, saudaraku, kita bisa terganggu karena kita pernah dicemari dan terkontaminasi dengan dosa dan duniawi. Kehidupan kita hari lepas hari, kita ini masih hidup di dunia. Bagaimana kita tidak terkontaminasi dengan dunia? Kita pasti terkontaminasi dengan dunia. Kita pasti dicemari oleh dunia, dan dunia itu semuanya menuju kepada dosa. Oleh itu kita harus hati-hati, saudaraku. Ketika kita terkecoh, ketika kita sedang diganggu, maka kita akan mengalami keadaan dulu. Contoh di dalam Alkitab, yaitu Saul. Saya buka di dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13. Saya baca mulai ayat yang mulai ayat 12. Ketika Saul sedang mengalami perperangan melawan orang Filistin, dan dia merasakan ada kekalahan akan terjadi dalam hidupnya, dia melanggar firman Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak boleh lakukan sebagai seorang raja, tapi hanya boleh dilakukan oleh seorang nabi, yaitu apa? Membakar korban bakaran. Tetapi Saul lancang. Karena apa? Ayat 12 berkata dan 13 berkata demikian. Maka pikiran Saul mempengaruhi hidupnya. Suara hatinya melalui pikirannya mempengaruhi jalan hidupnya. Dikatakan, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sampai aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini pikirannya. Pikiran ini bisa menyesatkan, Bapak Ibu. Oleh karena ketika kita sedang dalam kesulitan, tantangan pergumulan, jangan seperti Saul. Karena pikirnya ketika dia melakukan semuanya itu, Tuhan berkenan, tetapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Apa yang dikatakan pada ayat 13? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, mohon maaf. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kesalahan, saudara. Kesalahannya kalau secara manusia kita bisa berpikir sederhana, wong cuma melanggar, gak boleh membakar korban bakaran, ini dia membakar korban bakaran, cuma itu tok. Tetapi itu fatal. Ketika kita dipengaruhi pikiran kita, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengarahkan wajah kita kepada Tuhan, kita tidak menaruh pikiran kita kepada pikiran-pikiran Tuhan, maka kita dapat disesatkan, dapat jatuh dalam dosa, dan itu hukumannya dan semua tidak seperti yang kita pernah perkirakan, tapi hukumannya berat.
keadaannya akan semakin tersumpul, semakin terpuruk. Ada seorang ibu jemaat saya beberapa tahun yang lalu kepepet, kecepit soal duit. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau kecepit uang, dosa angkat tangan. Jangan cari pinjaman, jangan utang. Memang utang itu jalan paling gampang. Yang diutangi itu bank kikil ya, bank kikil ke bank kikil. Yang dipikirin bank kikil, utangnya 200.000, cuma 200.000. Dia nggak bisa bayar 2 bulan, bengkak dari 2 juta. Dulu bener. Bunganya setiap hari bunga berbunga, bukan 1%, 2%, 15%, kira-kira 20%, 2 bulan jadi 2 juta. Dan setiap hari diteror oleh bank kikil itu, diteror, didatangi, dia teriak-teriak kepada tetangga kiri kanannya, dia teriak-teriak. Kalau sudah begitu, saudaraku, mohon maaf ya, Bang Dede itu gak punya malu. Pada podo Kristen ini, satu hari itu menangis kepada saya, konseling dan berbicara kepada saya, dia ceritakan. Ketika sedang terpepet, dia pakai pikirannya untuk supaya menjadi jalan keluar. Ternyata tidak menjadi jalan keluar. Itu perbuatan yang mohon maaf bodoh. Sehingga ibu itu melakukan utang. Dan ketika dia membengkak di dalam 2 bulan itu bengkak dari 2 juta. Ibu itu baru datang kepada saya menangis-nangis karena tiap hari didatangi, diteror. Oh, berteriak-teriak, tetangga kiri kanan muka belakang semuanya dengar. Memang sengaja memalukan ibu ini. Kalau setelah itu saya katakan pada ibu, tolong panggil Bang Dedenya, suruh ketemu saya di gereja. Saya tunggu di gereja. Betul. Hari Minggu mereka datang. Bang Dede hari Minggu datang. Lalu saya bicara. Saya katakan, Bapak, mohon maaf dari sukunya saya tidak sebutkan. Saya katakan, Bapak ini orang percaya Tuhan. Ini ibu yang susah, Pak, bukan senang, susah. Sudah susah, jangan dibikin tambah susah. Kasihanlah Pak, kasihan. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak, mengasihi Bapak, Dia ampuni dosanya. Kenapa Bapak tidak bisa mengampuni ibu ini? Cerita punya cerita, akhirnya Bapak itu sadar dan saya bayar 200.000. Saya pesan kepada ibu itu, Bu, ojo utang maneh. Saya ketika bangun gereja kurang duit, saya rapat dengan diakones, saudaraku, dengan penatua, semuanya usulnya apa? Utang, Pak. Di sana loh Pak, teman saya ngutangin murah, bunganya Pak 1%. 1% ya jumlahnya gede ya, akeh loh Bapak Ibu. Karena saya pernah KPR, karena saya beli rumah sebelah gereja, tidak mau, bank Surabaya tidak mau, saya terima bank tidak mau. Akhirnya saya dikenakan sama omnya istri saya ke BPR. Nekek saudaraku, melbat ya. Tapi saya butuh, saya mau nggak mau saya ambil, bunganya 13% flat setiap bulan sama. Karena kepepet waktu itu saudaraku, saya berdeal dengan yang punya rumah, kalau bulan itu tidak dibayar maka uang muka saya hilang, uang muka saya lumayan saudaraku. Itu sebabnya ketika saya sudah masuk perangkap kesalahan pikiran saya berupaya, maka dalam waktu 1 tahun, itu waktu itu minta 3 tahun saja, dan 1 tahun saya tutup, saya lunasi. Dan saya kapok, bukan kapok lombok. Bapak Ibu jangan kapok lombok, pedes terus. Tidak mau makan lombok, tapi sesok makan lombok lagi. Jangan stop, berhenti utang. Berapa banyak orang-orang pinjam di pinjol. Saya
Ada jemaat lagi punya pengalaman pinjam di pinjol. Pinjam, lalu dia minta nomor HP-nya dan seluruh apa yang isi di HP itu dikirimkan kepada pinjol, diutangi. Tetapi begitu gak bisa bayar, disebarkan kepada semua yang ada di dalam ini HP-nya. Kenalannya, temennya, orang tuanya, saudara, disebarkan semuanya. Punya utang gak mau bayar, punya utang gak mau bayar. Jangan utang, saudara. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, pakai lutut kita. Saya berjanji kepada Tuhan, ketika bawa gereja itu dan saya berkata tidak mau hutang, saya langsung berdoa kepada Tuhan. Setiap waktu saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan, dan Tuhan bisa, bukan tidak bisa. Pertolongan kita itu datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kita sembah dalam nama Yesus. Bisa menolong saya. Waktu itu kekurangannya cukup besar, tapi bisa saya dikasih proyek dan itu selesai tuntas. Hari ini, ketika saya sudah full timer, saya bangun rumah anak saya. Saya tidak punya uang. Yang saya lakukan, saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan bisa berjalan sampai hari ini. Sudah kurang lebih 80%, hampir 90% bangunan itu selesai. Gak utang. Ya Bapak, saya berdoa bergerak tangan di istri saya dan bergerakkan istri saya. Simpen ada di tokno, saudara. Bapak-bapak, dia duit ke ono istrimu, simpen jadi bank. Penyimpan yang terbaik istri yang bijaksana ya ibu-ibu ya. Ojo tadi itu suaminya agak-agak itu tidak jangan. Istri saya disimpan berapa? Perhiasan. Disimpan berapa? Ketika kami dulu sering, masih sebelum COVID kami sering pergi ke luar negeri, uang sisanya disimpan, uang sisa dolar, US dollar, Singapura, mana dikumpulkan, dijual. Dulu saya beli dolar US dollar itu 8.000, kemarin dijual 16.000 lebih, luar biasa. Jika tertutup uang itu cukup untuk bangun, saudaraku. Kurang-kurang sedikit dan saya berkata kepada Tuhan, saya berkata kepada diri saya nggak mau hutang, saya mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan pasti punya cara, saudara-saudara. Tuhan punya cara menolong kita. Dia keajaibannya. Asal kita tidak terpengaruh oleh suara hati melalui pikiran ini loh saudaraku. Jangan biarkan pikiran kita diganggu oleh duniawi, diganggu oleh keadaan-keadaan yang menyesatkan. Itu yang pertama, kuasa yang pertama yang membelokkan kita dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, suara iblis. Iblis itu memutarbalikkan kebenaran menjadi salah. Saya punya pengalaman lagi. Saya sampaikan ini pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Satu hari, mungkin saya pernah saksikan di sini. Saya ulangi lagi kesaksian ini. Satu hari kakak saya datang dengan temannya. Saya tidak tahu temannya itu seorang dukun Tionghoa, suku. Dia datang ke rumah saya dan dia melihat ke rumah saya dan dia berkata, pintu tengah itu pindah, nanti di kantor kamu bisa beli rumah lagi. Pikir saya, udah pindah itu aja apa susahnya. Tetapi itu jebakan Batman. Jebakan daripada iblis untuk mengganggu saya. Jebakan yang menangkap saya, memegang saya dan tidak melepaskan saya. Betul 3 tahun saya bisa beli rumah. Tetapi ketika saya beli rumah, anak saya masuk rumah sakit, kena kanker, kerja tetap. Itu belum membuat saya bertobat. Saya masuk lagi di dalam perangkapnya. Yaitu saya diajak teman saya. Lalu kofloknya saya, diajak orang dunia kok saya ikut aja. Saya pikir anak saya sembuh. Dia berkata, kan alternatif gak apa-apa Pak, jangan alternatif. Yesus sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya tetap Yesus. Jangan pindah dari Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, tapi tetap kepada Yesus. Juga namanya. Ketika saya diajak itu apa? Semedi. Mesti 7 hari 7 malam. Saya pada hari yang ke-6,
Saya datang ke seorang tua dalam roh, dalam alam roh. Lalu dia berkata, nasibmu nak. Kok nasibku dan nasibku anakku harus mesti mati. Lalu saya katakan pada guru saya, guru spiritual saya besok tidak lanjutkan. Kenapa? Saya cintakan. Saudaraku, iblis dengan iblis itu tidak pernah musuhan, tapi koncoan. Iblis itu gak pernah, satu pakai satu dapat rendah, saling mendukung, kalau sudah mengikat kita, mereka gak mau melepaskan kita. Dicekal-cek, dia gak berani lepaskan. Sampai saya hari Sabtu, minggunya pagi, saya mau mencari gereja Betani Manyar. Gereja saat itu besarnya, saya dibutakan, gak bisa tahu. Saya keliling itu di kebun bibit itu, sudah tanya ke beberapa orang, termasuk orang becak, gak tahu. Di Betani Manyar itu gak tahu. Lalu Papa berkata bagi saya kembali ke gereja lama saya, dan saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya balik lagi. Saya penasaran kok gak bisa lihat. Ternyata saudaraku, di depannya ITS itu, di depan kebun bibit itu, di ruko-ruko itu kan ada ITS. Gak tahu kapan dan tahu kok ada ITS. Di situ loh saya kok bisa langsung dapatkan petunjuknya depan Manyar Sindaru. Waktu itu masih nama Manyar Sindaru, belum Manyarjo. Baru bisa, setelah saya berdoa kepada Tuhan, baru terbukakan pikiran saya, bukakan mata saya untuk bisa mendapatkan namanya Manyar Sindaru. Bapak Ibu, ini kita manusia yang berdosa. Ketika kita dicengkram oleh iblis, tidak bisa dilepaskan. Yesus, ketika Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam, ketika Yesus mulai lapar, iblis mulai bertingkah. Tingkah yang pertama, sudah kita lihat di Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Dia demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika kau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pun tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Yesus itu firman yang hidup yang menjadi manusia, dicobai dengan firman yang diputar balikan. Yesus mengerti firman karena dia firman. Tapi kita, kalau kita tidak membaca firman, kita tidak tahu seperti itu benar, tapi tidak benar. Seperti itu pertolongan Tuhan, tapi itu adalah bukan pertolongan Tuhan. Bagaimana contohnya? Mereka firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-5, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu suruh bunuh diri. Ini iblis. Iblis itu sangat kurang ajar, sangat jahat, saudaraku. Yesus saja dicoba, apalagi kita. Bahkan kita yang setia pun harus waspada, harus berjaga-jaga supaya kita tidak dibelokkan oleh iblis. Saya bukan di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dan firman ini juga berkata kepada kita. Tetapi aku Paulus takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Kembali pikiran kita yang disesatkan oleh iblis, yang diganggu oleh iblis itu pikiran kita. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kita. Kita yang setia pun, kita setiap hari harus baca firman. Setiap hari merenungkan firman, karena firman itu
kekuatan kita. Sehingga ketika kita dikencangkan air, firman itu akan berbicara kepada kita. Firman itu akan meneguhkan kita. Sehingga kita tidak dikencangkan, kita tidak disesatkan dari kesetiaan Bapak Ibu kepada Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi mudah. Bapak Ibu, dua kuasa itu harus kita lawan dari hidup kita. Kita tidak boleh mendengarkan mereka. Kita tutup telinga kita dengan kemuliaan Tuhan. Kita tutup mata kita. Kita hanya duduk diam di kaki Tuhan. Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang bodoh, tapi sesuatu yang bijaksana, yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita mendengar Tuhan? Hanya mendengar Tuhan. Karena tentu berikan kepada kita tuh jaminan kekal selama-lamanya. Setuju kata ini? Dan jaminannya itu akan diberikan kepada kita, dan itu Tuhan akan laksanakan. Karena Tuhan itu Allah, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankan pasti akan digenapi untuk kita. Dia tidak pernah mengingkarinya. Yang pertama, kita jaminan yang Tuhan berikan pertama, Tuhan Yesus ada gembala yang baik. Di dalam Yohanes pasal 10, Yohanes 10 ayat yang ke-14, atau saya mulai ayat yang kedua dan ketiga, lalu saya lompat ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 2 dan 3 berkata demikian, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Gembala kita, Gembala Agung Yesus Kristus itu, Dia yang memanggil kita dengan nama kita. Dia tahu nama kita, karena nama kita sudah ditulis di telapak tangan Yesus. Kita ada di dalam genggaman Tuhan Yesus, itu juga amin. Ketika kita ada di dalam genggaman dan kita ada di dalam telapak tangan Tuhan, maka kita dipanggil menurut nama kita masing-masing dan menuntun kita keluar. Untuk kita keluar kemana? Kepada rumput yang hijau. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia membawaku kepada rumput yang hijau, ke aliran air yang menyegarkan. Tidak membawa kita kemana-mana, tidak membawa kita kepada padang gurun, tidak, tapi padang rumput yang hijau. Itu Tuhan kita. Sebab itu ketika kita melakukannya, mari kita menuruti Dia. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal Dia, mengenal aku. Apakah kita domba-domba Allah, mengenal Allah kita dan Yesus Kristus? Saya amin wong loro, saya berani kawani aja. Apakah kita mengenal Dia? Bukan tahu dan mengenal itu beda. Kalau tahu cuma tahu, oh Bapak Presiden Jokowi itu, saya tahu dia Presiden Republik Indonesia, tapi tidak kenal. Tetapi orang yang kenal Pak Jokowi pasti punya kedudukan yang tinggi. Demikian juga kita kepada Yesus. Kalau kita cuma tahu Yesus, sia-sialah kita ibadah, karena kita tidak dikenal dan kita tidak mengenal Yesus. Tapi kita sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya, kita mengenal gembala kita. Kita mendekat kepada gembala kita, supaya si jahat itu tidak bisa mengganggu kita. Yang pertama itu adalah Yesus ada gembala agung kita. Yang kedua, Yesus itu juru selamat, saudaraku. Jaminannya dia menjadi juru selamat. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dikatakan demikian, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mengapa Yesus?
Karena Yesus itu datang dari surga. Yesus datang dari surga ke dunia, mati di atas kayu salib, dia dibangkit, dia kembali ke surga. Dia tahu jalan ke surga. Tapi kalau dia dari manusia, dari dunia ini tidak tahu jalan ke surga. Oh, dia gak pernah ke surga, bagaimana dia tahu jalan ke surga? Sebab itu jangan percaya kepada dunia yang menjanjikan ini dan itu, begini dan begitu. No, dia tidak tahu jalan ke surga. Tapi Yesus, dia datang dari surga, dia turun ke dunia, dia menyelamatkan kita, dia kembali ke surga. Dia tahu jalan ke surga. Tapi kita manusia yang di dunia, seluruhnya, seluruh dunia, dari segala zaman, tidak ada yang bisa menyamai Yesus. Karena dia dari dunia, sudah tercemar dengan dosa. Sehingga kalau ada yang dari dunia berkata, ayo ikut aku, maka kamu akan diselamatkan. Omong kosong. Jangan percaya. Karena dia tidak tahu keselamatan. Keselamatan itu hanya diberikan kepada Yesus, yang dia notabene adalah 100% manusia, 100% dia juga Allah. Percayalah kepada dia dengan hatimu, supaya kita juga diselamatkan oleh dia. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah jalan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus, artinya ucapan Yesus, perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus dari surga turun ke dunia. Dia menjadi manusia, maka dia rela mati di atas kayu salib. Karena apa? Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita khususnya yang percaya kepada dia. Dia rela mati di atas kayu salib karena dia mau menyelamatkan kita, menebus dosa kita, menebus pelanggaran kita, dan dia mati di atas kayu salib. Artinya apa? Di dalam kayu salib itu yang menjadi jembatan penghubung untuk kita kembali kepada Bapa. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghubungkan antara manusia dengan Allah ketika kita berdosa. Tidak ada. Hanya Yesus yang menjadi jalan, menjadi kebenaran. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal pertama ayat 20 dan seterusnya. Dikatakan demikian. Kolose pasal yang pertama ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata, dan perbuatanmu yang jahat sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita dulu yang ketika kita masih dalam dosa, kita musuh Tuhan, kita seteru Allah karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Kita dipisahkan dengan satu lautan yang tak terbatas. Hanya dengan salib Kristus, salib darah salib Kristus yang menjadi jembatan penghubung. Kita dijembatani oleh Yesus. Karena apa? Kematiannya di atas kayu salib. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita, apa saudaraku, di tempat apa? Mendapatkan kita menjadi kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itu loh sebabnya kita harus mendengar Yesus. Supaya ketika kita mendengar Yesus, Yesus sungguh-sungguh berkarya atas hidup kita. Dia tidak lupa kita, dia tidak meninggalkan kita, tapi dia selalu bersama dengan kita. Yang keempat, Tuhan Yesus adalah masa depan kita. Setuju kan, amin? Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan demikian, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini karakter iblis. Karena aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Setuju kan, amin?
Diberkatinya kita itu dari Tuhan, bukan dari dunia, bukan dari si iblis. Iblis bisa menjanjikan berkat, bisa menjanjikan apa yang ada di dunia ini, bisa. Tetapi keselamatan ada di dalam Tuhan. Dia berjanji apa? Berikan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kita lihat dalam Yeremia pasal 29. Yeremia 29. Ayatnya ke-11. Dia kata demikian. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang akan dilakukan kepada setiap kita. Dikatakan amin. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, dikatakan di sini, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi kenapa kadang-kadang kita mengalami musibah? Kita diajak mengalami segala sesuatu dalam hidup ini, itu Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Bukan Tuhan yang jahat, tidak. Tapi Dia punya tujuan yang mulia, supaya kita sungguh-sungguh percaya, supaya kita melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan berikan kepada kita masalah. Kalau kita tidak mengalami masalah, kita tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Kalau kita tidak mengalami masalah, kita tidak pernah berkata Tuhan itu baik. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita dihadapkan kepada persoalan hidup, saudaraku, disitulah kita akan melihat karya ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, amin. Nah, itu kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ragu-ragu, dengarkan Dia, dengarkan Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita itu secara audible, secara telinga jasmani maupun secara sinyal rohani kita. Yang terpaling banyak itu berbicara melalui tinggal rohani kita, melalui roh kita. Itu berbicara, dengar baik-baik. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan, jangan kemana-mana, duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan dengarkan Dia berbicara. Dia berbicara itu terkadang sangat lembut sekali, sangat lembut. Ketika kita mendengarkan Dia pasti akan mengenapinya. Dan Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Cepat atau lambat, pertolongan Tuhan itu nyata akan dipujikan. Ujiannya berkata, pertolongannya ajaib. Tuhan akan mengenapinya. Oleh karena itu, saudaraku, dengarkan Dia. Jangan dengarkan yang lain. Jangan dengarkan dunia. Jangan berikan ruang kepada dunia yang berusaha menghancurkan masa depan kita. Jangan berikan ruang kepada yang bukan kebenaran. Tetapi biarlah kebenaran itu ada dalam hidup kita, supaya hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan, bukan dipengaruhi dunia. Dunia menyesatkan kita, tapi Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Tuhan memimpin kita, menuntun kita, memberikan jalan keluar yang ajaib di dalam segala keadaannya. Apapun persoalan Bapak dan Ibu, dengarkan Dia. Jangan lupakan Dia, tapi dengar Dia yang pimpin kita. Dia tuntun kita, dan Dia akan memberkati kita. Amin. Saya akan biar pemain musik itu maju ke depan. Firman yang sederhana ini memberikan pengertian bagi kita, untuk kita terus mendengarkan Tuhan Yesus. Berikan waktu untuk kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan lengah sedikit. Kuasa roh jahat itu akan mencegah kita. Saya akan berdiri, kita pujian-pujian, tak usah takut. Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus di hadapanku. Tak usah ku
dengan hatimu sejenak. Dengarlah Tuhan. Saya percaya Dia ingin berbicara kepada pribadi-pribadi yang membutuhkan Tuhan. Jangan padamkan roh, jangan padamkan roh. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman umat-Mu, supaya setiap kami mendengarkan hanya suara-Mu saja Tuhan, bukan suara hati nurani kami melalui pikiran kami. Apalagi suara iblis kami abaikan. Biarlah suara-Mu saja ya Tuhan yang kami dengar, kami lakukan dalam hidup kami. Maka kami percaya mujizat itu terjadi, keajaiban terjadi. Terima kasih hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tetap berbicara bagi kami. Lebih kuat dan lebih tajam kepada suara hamba. Berikan pengertian yang tahan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Tolonglah setiap kami dalam kemurahan Allah menerangkan firman, sehingga umat-Mu pulang berbeda dengan data, pulang punya iman semakin menyala-nyala untuk terus mencari wajah. Tidak takut lagi menghadapi masalah, tidak takut lagi menghadapi persoalan hidup, karena setiap kami mau bersandar kepada-Mu. Terima kasih, kami syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Salam. Yang diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kami atas nama gereja dan jemaat Gereja Juanda mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Lukman yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak, dan di mana Bapak berada menjadi dekat bagi banyak jiwa. Haleluya. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Bisa angkat tangan. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada. Puji Tuhan. Semua adalah jemaat-jemaat yang setia. Haleluya. Sebelum pengumuman kami bacakan, dan kita akan memberikan taburan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari silakan yang bertugas, diakon yang bertugas, silakan memegang diri. Dan saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan nurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati firman kami sepanjang minggu ini Bapa. Dan saatnya Tuhan pada malam ini Bapa kami akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan ini. Kami memberikannya karena kami mengerti akan firman dan kami memberikannya karena kami sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Ibadah Raya Minggu Betani Juanda ada 3 kali ibadah. Ibadah Raya pertama pukul 6.30 WIB, ibadah Raya kedua pukul 9.30 WIB, ibadah Raya ketiga jam 17.00 WIB atau jam 5 sore seperti saat ini. Yang masing-masing ibadah serta dengan ibadah sekolah minggu di lantai 2. Mungkin ada jemaat yang membawa anak-anak bisa dibawa ke lantai 2 untuk ikut sekolah minggu. Ibadah FA diadakan setiap hari Senin pukul 19.00 di kelompok FA masing-masing. Mungkin ada jemaat yang rindu untuk gabung dalam ibadah FA, bisa menghubungi diaken yang bertugas dan akan diarahkan ke kelompok FA yang terdekat di alamat rumah masing-masing. Ibadah WBI Juanda diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 18.00 WIB. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, bisa mengisi formulir pokok doa dan setelah diisi mohon dimasukkan di kotak doa di dekat pintu masuk. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa puasa setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 10 WIB. Untuk hari Rabu diadakan di rumah masing-masing. Untuk hari Sabtu bertempat di Gereja Betani Juanda. Jadi yang rindu untuk ikut doa puasa bisa bergabung ya, untuk yang bertempat di Betani Juanda pada hari Sabtu jam 10 pagi. Info penyerahan anak, baptisan selam dan lain-lain dapat menghubungi para diaken atau diakones yang bertugas. Betani Juanda membuka layanan konseling dan doa di lantai 2. Konsultasi hukum di lantai 2 juga. Untuk layanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan akan diadakan pada minggu kedua. Kegiatan dilaksanakan setelah ibadah Raya sesi 1 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Dan minggu keempat diadakan setelah ibadah Raya sesi ketiga. Untuk taman pengumuman, bagi jemaat yang memiliki putra-putri dapat mengikuti KKR anak dengan tema Yesus ya, dengan tema Jesus diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 16.00 WIB di Hall Betani Nginden. Jadi ada KKR anak ya, bisa membawa anak-anaknya di Nginden ya, tanggal 21 September jam 4 sore. Dan di depan ada basar makanan dan minuman. Mungkin Bapak Ibu yang ingin memborong ya makanan dan minuman itu bisa membantu dan berpartisipasi untuk di mana keuntungan dari basar ini digunakan untuk kegiatan Natal bulan Desember depan. Dan mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Shalom, Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar ya. Ini berkaitan dengan WBI. Kami mewakili WBI. Yang pertama, WBI hari Selasa itu libur, dan kami sudah ada kegiatan bahwa besok itu ada healing atau ibadah bersama. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, besok itu kita kumpul jam 5.30. 5.30 sudah ada di depan untuk absen, untuk pembagian peserta maupun doa bersama. Jam 6 tet, nggak pakai karet, nggak pakai molor. Jam 6 tet kita berangkat menuju ke Batu. Karena pesertanya banyak,
ada 2 bus dan beberapa mobil. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar, mohon jangan sampai terlambat, karena jam 6 kita sudah berangkat, karena ini long end, jadi pasti tempat itu akan ramai sekali. Dan kami berharap kita adalah peserta pertama yang masuk ke lokasi wisata. Kemudian untuk obat-obat pribadi mohon disiapkan, seperti mungkin bisa minyak kayu putih, tolak angin dan segalanya. Dan kita juga bersyukur ada tenaga nakes yang ikut. Terima kasih Bu Fira. Kemudian untuk dress code yang tidak ada dalam grup mungkin bisa kembali bahwa atasan adalah putih, bisa merah, bisa hem, bisa kaos, terserah. Menggunakan celana dan sepatu kets yang nyaman. Saya pikir itu saja. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati semua. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian dan kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang kuasa, yang karya yang sanggup melengkapi imanku bersemangat, percaya padanya. Semakin hari semakin taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran. Biar aku pakai hidupnya tambah hari lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Aswin dan Pak Bin. Kembali kami Tuhan, kami minta kasih-Mu terus berkarya pada 2 hamba ini. Dan semakin hari nama-Mu dipermuliakan atas kehidupannya. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-Mu yang saat ini melayani, diberkati kesehatannya. Apapun yang ia lakukan, Tuhan ikut campur tangan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir. Tuhan, kami percaya kami manusia biasa. Dan satu hal kami percaya, Tuhan kami luar biasa, sanggup dan sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini butuh kasih, butuh keikutsertaan, terlebih pemilihan sudah Kau berikan Bapak Prabowo serta kabinetnya. Tuhan, kami serahkan agar boleh membawa bangsa ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya boleh memimpin setiap langkah hidup kita mulai saat ini sampai
Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin.